Baghdad, sebuah kota yang sering disebut sebagai permata dunia Islam, berdiri kokoh di tepi sungai Tigris, membawa cerita yang kaya akan sejarah, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Kota ini bukan hanya pusat politik dan kekuasaan, tetapi juga simbol kekuatan intelektual di saat dunia barat mengalami apa yang disebut sebagai abad kegelapan. Di masa ketika Eropa terjebak dalam kebodohan dan ketidaktahuan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, Baghdad justru berkembang menjadi pusat pengetahuan dan budaya. Konsep abad kegelapan diperkenalkan oleh para sejarawan Eropa, menandakan periode kemunduran intelektual di barat. Tetapi di timur, Baghdad tumbuh menjadi pusat peradaban yang gemilang. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari Kekhalifahan Abbasiyah. Berbeda dari pendahulunya, Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah memilih Baghdad sebagai ibu kota untuk menegaskan identitas mereka yang berbeda dan menonjolkan pengaruh Persia yang kuat. Kota ini dipilih karena letaknya yang strategis di jantung wilayah Persia dan di sepanjang rute perdagangan utama internasional. Al-Mansur merencanakan kota ini dengan cermat, menciptakan desain kota melingkar yang unik, sebuah mahakarya arsitektur yang melibatkan 100.000 pekerja. Baghdad dibangun dengan 3 lapis tembok pertahanan yang kuat, menjadikannya kota yang tidak hanya indah tetapi juga kokoh dari sisi militer. Keberhasilan Baghdad tidak hanya bergantung pada lokasinya yang strategis, tetapi juga pada keterbukaannya terhadap dunia. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari India, Cina, dan wilayah lain, serta menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan pengetahuan. Pemerintah Abbasiyah memastikan hanya barang dan pedagang berkualitas tinggi yang memasuki kota ini, sehingga menjaga reputasi Baghdad sebagai kota unggulan. Baghdad tidak hanya dikenal karena kekayaan materialnya, tetapi juga karena kekayaan intelektualnya. Di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah, kota ini menjadi rumah bagi Baitul Hikmah, atau rumah kebijaksanaan, sebuah perpustakaan besar dan pusat penerjemahan manuskrip ilmiah. Disinilah karya-karya dari Yunani, Cina, dan peradaban lainnya diterjemahkan dan dilestarikan, menjadikan Baghdad pusat pengetahuan dunia. Sementara Baghdad berkembang pesat, Eropa tenggelam dalam dogma agama yang membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Gereja dan keluarga bangsawan di Eropa menekan penyelidikan ilmiah dan rasional. Tetapi di Baghdad, ilmu pengetahuan dan agama hidup berdampingan secara harmonis. Dialog terbuka dan debat intelektual menjadi pemandangan umum di kota ini, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kemajuan. Baghdad menjadi pusat dunia Islam, bukan hanya karena politik dan militer, tetapi juga karena kontribusinya terhadap pengetahuan. Kota ini menarik para cendekiawan dari berbagai belahan dunia yang datang untuk belajar dan berkontribusi terhadap kemajuan peradaban. Dari matematika hingga kedokteran, dari astronomi hingga filsafat, Baghdad menjadi pusat segala sesuatu yang cemerlang dan berpengaruh di dunia. Namun, kejayaan Baghdad tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1258, tentara Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, membawa bencana bagi dunia. Baitul Hikmah dihancurkan, manuskrip-manuskrip berharga dibuang ke sungai Tigris, menyebabkan tinta hitam mengalir di sungai selama berminggu-minggu. Ini adalah salah satu kehilangan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Bayangkan jika Baghdad tidak hancur oleh invasi Mongol. Bagaimana peradaban kita saat ini? Mungkin kita akan lebih maju, dengan pengetahuan yang telah dilestarikan dan dikembangkan di Baghdad. Kehancuran Baghdad adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya melindungi warisan intelektual dan budaya kita. Baghdad, dengan segala kekayaannya, baik material maupun intelektual, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia. Kota ini adalah bukti bahwa ketika kekuasaan politik dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan bersatu, peradaban manusia dapat mencapai puncak keagungan. Marilah kita selalu menghargai dan melestarikan warisan pengetahuan dan budaya yang ada, belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian dulu video cerita kecemerlangan dari Baghdad. Semoga ada sesuatu yang bisa kita petik bersama. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like, komen, share dan subscribe. Akhir kata, terima kasih.